Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini saya akan mengabsensi teman-teman terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Oke, sebenarnya semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita masuk, kalau kan kemarin kita sudah mempelajari mengenai revolusi dan rotasi bumi ya, dimana rotasi bumi itu bumi bergerak pada porosnya, kemudian kalau revolusi, bumi bergerak mengitari matahari. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai gerhana matahari dan gerhana bulan, dimana peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan itu juga dipengaruhi oleh revolusi bumi. Nah, kok bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini teman-teman kalian lihat apa nih? Lihat gambar apa ini? Hah? Di sini ada buah lingkaran. Nah, saya beri clue, ini adalah merupakan peristiwa gerhana matahari. Nah, ada yang tahu gerhana matahari apa? Ya, di sini adalah gerhana matahari total. Nah, jadi di sini mataharinya seluruhnya tertutup. Dan kemudian kalau putih-putihnya ini termasuk korona. Oke. Slide selanjutnya. Nah, kalau ini ada yang tahu? Nah, di sini merupakan gerhana matahari sebagian karena di sini tuh kan ada kayak bentuk bulan sabit itu ya. Jadi sebagian mataharinya tertutup. Oke, tadi udah gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian. Kalau yang ini ya ada yang tahu? Nah, dari gambarnya pasti udah ketebak ya. Kalau ini adalah gerhana matahari cincin. Oke, tadi udah ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kok bisa terjadi peristiwa gerhana matahari? Baik itu total, sebagian, maupun cincin. Ada yang tahu? Nah, ini berkaitan dengan revolusi bumi yang kita bahas kemarin lah ya. Oke, saya kasih tahu. Jadi di sini gerhana matahari itu terjadi ketika matahari, bulan, bumi itu berada dalam satu garis lurus. Nah, di mana kok bisa ya kalau terbentuk garis lurus? Itu karena kan bumi itu kan mengitari matahari. Nah, sedangkan bumi itu memiliki satelit, di mana satelit itu juga bergerak mengikuti bumi, yaitu bulan. Jadi dalam beberapa periode sekali itu posisi mereka itu akan berada dalam satu garis lurus. Nah, gambarannya seperti ya. Oke, di sini adalah posisi dari gerhana matahari total. Jadi di sini ada umbra. Umbra ini mengenai bumi dan sinar umbra ini yang menyebabkan gerhana matahari total. Kemudian kalau penumbra itu merupakan cahaya yang menyebabkan bumi itu mengalami gerhana matahari sebagian. Jadi yang bagian kecil ini yang terkena umbra ini merupakan wilayah bumi yang terkena gerhana matahari total, sedangkan yang bagian penumbra itu merupakan wilayah bumi yang terkena gerhana matahari sebagian atau gerhana parsial. Oke, selanjutnya gerhana matahari cincin. Nah, jadi kalau tadi bumi itu kan terkena umbra, maka terjadi gerhana matahari total. Nah, kalau bumi terkena atumbra, itu akan menyebabkan gerhana matahari cincin. Jadi apa bedanya tadi umbra sama atumbra? Ada yang ingat? Ya, jadi kalau umbra itu kan posisi bulan sama bumi itu terletak tidak terlalu jauh. Kemudian kalau di sini kalian lihat, nah di sini kan posisinya terlalu jauh,
sehingga mengakibatkan bulan itu tidak seluruhnya menutupi cahaya matahari. Jadi di bagian luar itu akan nampak sedikit cahaya matahari sehingga terbentuk gerhana matahari cincin. Kemudian kalau penumbra juga sama seperti tadi gerhana matahari total, yaitu terjadi gerhana matahari sebagian. Oke, sudah mempelajari gerhana matahari, selanjutnya kita akan pelajari gerhana bulan. Nah, di sini ada yang tahu gerhana bulan apa ini? Iya, di sini adalah gerhana bulan total. Jadi warnanya sedikit merah-merah. Oke. Selanjutnya ini adalah gerhana gerhana bulan apa? Ini adalah gerhana bulan sebagian. Oke, udah ada total sebagian. Nah, mungkin yang ini kalian jarang lihat nih. Kok bisa disebut gerhana bulan sih? Ada yang tahu? Nah, di sini adalah gerhana bulan penumbra. Wah, kok ada gerhana bulan penumbra ya? Ada yang tahu kira-kira? Oke, sebelum kita bahas gerhana bulan penumbra, saya mau tanya. Kalau tadi kan gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Nah, kalau gerhana bulan, nah kira-kira gimana posisinya? Jadi posisinya bumi sama bulan itu terbalik. Kalau gerhana matahari tadi kan matahari, bulan, bumi. Kalau gerhana bulan, matahari, bumi, dan bulan. Oke, ingat-ingat ya. Nah, oke, kira-kira seperti ini posisinya. Jadi matahari, bumi, bulan berada dalam satu garis lurus. Ini menyebabkan gerhana bulan. Nah, kemudian bagaimana tadi terjadinya gerhana bulan penumbra? Jadi gerhana bulan penumbra itu ketika bulan itu berada pada penumbranya itu. Oke. Nah, kira-kira seperti ini posisinya. Jadi, ketika bulan berada pada umbra, itu akan menyebabkan gerhana bulan total. Kemudian kalau bulan berada di batas antara umbra dan penumbra, itu akan menyebabkan gerhana bulan sebagian. Ya, ingat, umbra berarti gerhana bulan total. Kalau batas antara umbra dan penumbra, itu akan menyebabkan gerhana bulan sebagian. Nah, kemudian kalau gerhana bulan penumbra, itu berarti bulannya berada di penumbranya ini. Oke, diingat-ingat ya. Jadi kalau umbra, gerhana bulan total. Kalau antara batas umbra dan penumbra, itu gerhana bulan sebagian. Kemudian kalau bulannya itu berada di penumbra, itu berarti terjadi gerhana bulan penumbra. Jadi GPT, GBS, GBP. Oke, diingat-ingat ya. Oke. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Kemudian saya ada tugas, tolong masing-masing kelompok, seperti yang sudah saya bentuk sebelumnya, membuat tulisan mengenai dampak baik negatif maupun positif dari gerhana bulan dan gerhana matahari. Nanti dikumpulkan melalui WA. Deadline-nya besok pagi. Oke, semoga mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Mungkin cukup sekian saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan Zoom.